Ya pemirsa, lantas bagaimana jalannya pembekalan jajaran Kabinet Merah Putih di Lembah Tidar, Magelang, Jawa Tengah? Kami akan ajak Anda bergabung dengan rekan Fatima Albar yang saat ini berada di lokasi. Fatima, selamat siang. Apa yang menarik dari pembekalan para menteri di hari ini? Ya, Philip, pada ini dan juga pemirsa, jika ditanyakan apa yang menarik, ini bisa saya ceritakan seperti apa jalannya pembekalan yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto terhadap para menteri, wakil menteri yang tergabung dalam Kabinet Merah Putih. Di mana tadi dikabarkan bahwa memang pada pukul 4 pagi tadi para menteri dan peserta retret hari ini sudah dibangunkan sejak pukul 4 pagi tadi, kemudian mereka sudah bersiap di lapangan Pancasila dan Sabta Marga sekitar pukul 5.15 waktu Indonesia bagian Barat. Dan yang menarik tadi disampaikan bahwa ternyata Presiden Prabowo Subianto ini sudah tiba lebih dulu sebelum para menteri maupun wakil menteri yang akan mengikuti olahraga maupun gerakan baris berbaris atau latihan baris berbaris. Jadi memang tadi Prabowo Subianto datang lebih awal sebelum para menteri maupun wakil menteri yang akan ikut pada kegiatan pagi tadi. Dan memang kegiatan pagi tadi telah selesai, yaitu olahraga bersama dan kegiatan baris berbaris. Dan tadi juga sudah ada sedikit sambutan dari Presiden Prabowo Subianto, di mana Presiden Prabowo menyampaikan bahwa kegiatan ini bukanlah kegiatan kemiliteran, namun merupakan bagian dari untuk menyatukan frekuensi dan langkah-langkah ke depan yang tergabung dalam Kabinet Merah Putih. Dan selanjutnya memang untuk kegiatan olahraga dan baris berbaris ini sudah selesai, dilanjutkan dengan sarapan bersama. Dan tadi juga menarik, kami melihat gambar-gambar yang sudah dikirimkan dari tim media di dalam bahwa memang para menteri ini makan nasi kotak bersama dengan presiden maupun wakil presiden, dan dikatakan bahwa menu nasi kotak yang diberikan pada sarapan pada hari ini ialah makanan gudeg. Nah, setelah mereka sarapan dilanjutkan dengan mereka berganti baju karena sebelumnya mereka berpakaian komponen cadangan atau komcat, dan saat ini mereka sudah kembali berseragam dengan pakaian putih dan celana hitam, dilanjutkan dengan pengarahan dari Presiden Prabowo Subianto. Dan kami juga baru dapatkan informasi bahwa pengarahan yang diberikan Prabowo Subianto telah selesai dan dilakukan secara tertutup. Selanjutnya para menteri, wakil menteri, staf khusus, utusan khusus yang ikut acara retret Magelang ini sudah ke sebuah ruangan, di mana di ruangan atau tenda yang sudah dibangun tersebut dijadikan tempat untuk pemberian pembekalan. Sementara itu, Philip. Oke, baik Fatima. Untuk hari ini agenda-agendanya seperti itu. Kira-kira besok agenda yang menarik akan seperti apa lagi, Fatima? Apakah Anda mendapatkan informasinya? Ya, memang untuk hari ini dan esok relatif sama, yaitu pemberian pembekalan dan nantinya pada malam hari akan ada acara malam keakraban atau malam akrab bersama dengan para menteri, wakil menteri yang ikut kegiatan retret Magelang ini. Dan nanti yang menariknya, Fadil dan juga pemirsa, di mana nanti pada pukul sekitar 17.30 waktu Indonesia bagian Barat ini akan digelar parade senja. Dan memang untuk saat ini agenda itu masih tertutup, namun diperkirakan pada pukul 17.30 waktu Indonesia bagian Barat nanti pada saat pelaksanaan parade senja, kami awak media bisa meliput ke dalam melihat seperti apa kegiatan para menteri, wakil menteri, ataupun nanti bisa bertanya-bertanya seperti apa pembekalan-pembekalan yang sudah diberikan dalam kegiatan retret Magelang ini. Dan setelah adanya parade senja yang digelar sekitar setengah 6 sore nanti akan dilanjutkan dengan malam keakraban antara presiden, wakil presiden dengan menteri, wakil menteri dan seluruh peserta yang ikut dalam acara Magelang Retret ini. Sementara itu. Baik, terima kasih Fatima Albar mengabarkan ini tentunya sejumlah agenda telah disiapkan ya di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Terima kasih Fatima. Tapi yang juga cukup beruntung inilah, biasanya kalau komandan datang duluan suruh pusap anak buah, tapi untung tadi nggak ada pusap ya. Meskipun presiden datang duluan tadi ya. Oke, baiklah pemirsa. Pada pekan pertama setelah dilantik, Presiden Prabowo Subianto ini menggembleng jajaran kabinetnya di Akademi Militer Akmil Magelang, Jawa Tengah. Dan pengamat politik Siti Zuhro menegaskan pemerintah Prabowo harus menjelaskan makna di balik kegiatan ala militeristik agar tidak dimaknai mengancam demokrasi. Presiden Prabowo Subianto menggembleng jajaran Kabinet Merah Putih di Akademi Militer Akmil Magelang, Jawa Tengah. Saat sidang paripurna Kabinet Perdana, Prabowo mengungkapkan alasan kegiatan tersebut untuk memperkuat kerjasama antar anggota kabinet. Ada pemandangan menarik dalam pembekalan di Lembah Tidar.
Para menteri dan wakil menteri yang mengikuti kegiatan itu mengenakan pakaian seragam loreng ala militer. Pengamat politik BRIN Siti Zuhro menyatakan kegiatan pembekalan kabinet adalah upaya Presiden Prabowo untuk membangun kepercayaan awal kepada masyarakat. Hanya saja pemerintahan Prabowo harus menjelaskan mengenai makna di balik kegiatan ala militeristik, termasuk penyeragaman kostum menteri agar tidak dimaknai mengancam demokrasi. Bagaimana Pak Prabowo tetap pada asta cita pertamanya, memperkuat gitu ya, ideologi Pancasila, demokrasi, dan HAM. Lah, demokrasi loh. Bagaimana agar bisa tidak diterjemahkan salah ketika mewajibkan gitu, memberikan seragam lah, bukan mewajibkan, seragam kepada semua pejabat yang dilantik itu, seolah-olah ini mau dibawa kemana ini Indonesia? Militeristik gitu. Memang penting untuk pakai loreng-loreng. Lah, itu harus dijelaskan juga. Supaya dapat. Ya? Ini eranya sudah terbuka, era digital. Jadi Pak Prabowo harus melakukan komunikasi itu supaya tidak disalahpahami. Baik itu melalui juru bicaranya dan sebagainya, supaya tidak ada kewaswasan kita. Wah, ini kita sudah tidak demokrasi lagi. Ini sudah harus ada penjelasan ya mengenai itu ya. Menanggapi hal itu, tenaga ahli utama Kantor Komunikasi Kepresidenan Hafizul Mizan menyatakan, meski Prabowo adalah seorang jenderal, tapi ia tidak memiliki rekam jejak tindakan yang mengancam demokrasi. Pak Prabowo mungkin seorang jenderal ya, cuman memang jalan yang Bapak jenderal ini tempuh adalah jalan demokrasi. Iya. Dan tahun 2009, 2014, 2019, 2024 menang dan semua itu jalurnya demokrasi. Tidak ada jalur yang lain. Jadi menurut saya tidak perlu khawatir tentang kita sudah tangkap poinnya, Mas Hafizul. Karena beliau ini seorang demokrat dan track record sudah membuktikan. Baik. Kegiatan para menteri di Akmil Magelang terbilang baru dalam tradisi pemerintahan Indonesia. Tak heran bila acara tersebut disambut dengan antusias oleh jajaran Kabinet Merah Putih. Tim TV One mengabarkan.